Son, biar betul tuh. Ingat sih, Bu. Bukan Takut aku niruin titik gitu. bukan mata yang telanjang gitu, Son. Bella, kita tunggu 5 menit ah. 7 5 menit lah kita mulai. Siapa saja dapat masuk. Mana dorang si Cici ini pun belum lagi. Dorang si ano, sibuk. Si Vivi ada gitu. Siapa ini si Taro ini? Ada lagu sudah si Bella kasih si. Hah? Biarlah. Saya rasa si anu ini, si Minson ini. Sam ini. Pelik-pelik nama dia ini. Ya, Lisan. Oh, ada sudah bagi masih anu si Monoy.
Oke Bella, boleh mulai kita sejak kali ini. Oke, Cigo. Oke, jadi selamat malam semua. Shalom. Malam. Mari kita mulai fellowship untuk malam ini. Jadi sebelum kita mulai, saya minta kesediaan Pendeta Matrin untuk membawa kita dalam doa permulaan. Oke, mari kita berdoa. Halo Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sentiasa memberkati kami sehingga pada saat ini kami masih boleh bertemu walaupun di dalam wadah secara online. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan supaya di dalam persekutuan kami pada malam ini semuanya berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Jadi saya bawa semua kita walaupun secara online, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Karena kita percaya hari ini Tuhan membawa kita semua berkumpul secara online untuk khas untuk alumni PTP. Jadi ya, saya sudah send lirik di grup. Bolehlah tengok di sana. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka citalah. Sekali lagi hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Jadi untuk pembacaan firman Tuhan, saya bacakan firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 16 hingga 17. Kolose pasal yang ketiga, ayat 16 hingga 17.
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin firman Tuhan. Amin. Jadi sebelum kita mendengar perkongsian untuk malam ini, sekali lagi saya membawa kita semua untuk menyanyikan lagu Aku Mau Cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sekali lagi aku mau cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ruang dan masa ini saya berikan kepada yang membawa perkongsian untuk malam ini. Jadi shalom, selamat malam semua. Jelas juga bahkan Ciku? Oke. Jadi tiba saat kita mendengar firman Tuhan, dan terima kasih kepada pemimpin untuk fellowship alumni PTP. Jadi kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu atas berkat dan juga cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami,
yang sehingga pada saat itu Tuhan kami masih dapat rasakan, dan kami percaya Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan. Biarlah Tuhan pimpinan-Mu terus kami dapat rasakan di saat kami belajar firman-Mu. Biarlah Engkau berikan kami hikmat kebijaksanaan, Engkau membuka hati pikiran kami, agar kami anak-anak-Mu dapat menanggapi isi firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama sebentar lagi. Terima kasih Tuhan, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, jadi sekali lagi shalom dan selamat malam semua pelajar PTP yang dikasihi Tuhan. Jadi firman Tuhan yang saya akan kongsikan pada hari ini daripada Yesaya, saya akan share screen. Hai, macam mana sudah tercium sih gerak? Oh, bergerak sudah kecil. Gerak sudah, Boy. Oke, stay ya. Oke. Jadi firman Tuhan yang saya akan kongsikan pada malam hari ini khususnya untuk para alumni PTP daripada Yesaya 6 ayat 8. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8, dan firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saya bacakan sekali lagi firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada petang hari ini yang kita pelajari bersama-sama. Nah, untuk firman Tuhan pada kali ini sebenarnya ya berkaitan dengan panggilan kita, panggilan pribadi kita daripada Tuhan. Nah, dalam dunia ini kita percaya bahwa sangat banyak tantangan ataupun pergumulan-pergumulan yang akan kita hadapi, cabaran-cabaran, masalah, dan juga tantangan-tantangan dalam hidup kita sepanjang kita menjalani kehidupan dalam dunia ini. Dan juga tidak ada kepastian, susah kita mendapat kepastian yang itu macam mana, ini begitu macam mana. Namun yang pastinya itu Tuhan itu apa? Tuhan tetap mencari orang-orang yang mau diutus. Tuhan tetap mau mencari orang-orang yang bersedia untuk diutus. Sama seperti ribuan tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan memanggil Yesaya. Dan hari ini dia masih bertanya dengan persoalan seperti ini. Siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Nah, itu. Nah, panggilan Tuhan itu bukan hanya untuk para nabi ataupun para rasul seperti yang kita baca dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Nah, seperti yang saya katakan tadi itu, Tuhan itu senantiasa mencari pribadi yang mau Tuhan pakai dalam misi Tuhan untuk menyebarkan kabar kerajaan Allah ataupun kabar mau memakai seseorang dalam menjalankan ataupun meneruskan misi Tuhan Yesus dalam dunia ataupun meneruskan misi Allah bagi umat-umat manusia di dunia ini. Nah, kalau kita melihat pada firman Tuhan ataupun teks kita sudah baca tadi sebentar tadi itu, Yesaya itu menanggapi panggilan Tuhan. Yesaya menanggapi panggilan Tuhan. Ya. Dan panggilan Tuhan kepada Yesaya itu adalah panggilan yang bersifat pribadi. Panggilan Yesaya terhadap
panggilan Tuhan kepada Yesaya itu adalah satu panggilan yang bersifat pribadi untuk Yesaya, di mana Yesaya itu mendengar langsung suara Tuhan. Dia mendengar langsung suara Tuhan, dan ini menunjukkan bahwa Allah itu sedang berbicara secara pribadi kepada umatnya, ataupun kepada Yesaya. Nah, dan seperti yang saya katakan tadi itu, panggilan ini bukan hanya untuk nabi ataupun pemimpin gereja, tapi untuk siapa saja yang bersedia mendengar suaranya. Bahkan Yesaya itu dia mendengar panggilan Tuhan dengan cukup sedia, tanpa bertanya-tanya dan tanpa dia meragukan panggilan Tuhan. Contoh, mungkin kalau orang yang jadi meragukan macam gini, ini gimana Tuhan? Macam begitu mungkin. Mungkin ataupun begini, dengan siapa saya mau jalan? Di mana tempat yang Tuhan panggil saya? Begitu. Itu salah satu ciri orang yang tidak ada kepercayaan ataupun dia meragukan akan panggilan Tuhan. Namun Yesaya tidak. Yesaya itu dia menanggapi panggilan Tuhan dengan cukup sedia, tanpa dia bertanya-tanya dalam pikirannya ataupun kepada Tuhan, bagaimana Tuhan? Mungkin begitulah. Tapi tidak, Yesaya tidak. Yesaya dia terus dia menyahut dengan cukup sedia, tanpa lagi dia bertanya-tanya. Nah, panggilan Tuhan itu nyata. Itu sangat nyata. Panggilan Tuhan itu tidak semua ada tempat kita, semua ada pada kita. Cuma terkadang kita ini tidak sadar ada itu panggilan Tuhan, ataupun itu cuma sekadar satu hasutan untuk kita tidak memanggil ataupun tidak menerima panggilan Tuhan. Tapi kalau kita percaya, panggilan Tuhan itu sangat nyata. Bahkan hal ini saya dapat rasakan sendiri, namun pada awalnya itu saya tidak sadar bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Terkadang pertama kali kita akan surat biasa meragukan sesuatu. Macam siapa yang kalau ingat firman Tuhan hari Minggu berkaitan dengan Thomas. Thomas meragukan kesaksian-kesaksian. Ya, lebih kurang macam gitu. Terkadang pertama kali kita mendengar panggilan Tuhan itu, mungkin kita akan meragukan. Adakah itu benar panggilan Tuhan, ataupun adakah itu cuma sekadar bunyi-bunyi yang bermain di pikiran kita ataupun di telinga kita. Bahkan terkadang mungkin kita pernah merasakan bahwa panggilan itu adalah satu paksaan daripada orang lain. Nah, terkadang itu panggilan Tuhan itu berbeza-beza. Bukan hanya melalui Tuhan yang berbicara kepada kita ataupun kepada setiap pribadi kita, namun pekerjaan Tuhan itu ataupun pekerjaan Tuhan itu tidak sama kepada setiap kita. Dia berbeza-beza. Bahkan cara Tuhan memanggil kita pun untuk mau melayani, ataupun Tuhan mau mengutus kita untuk pergi melayani, juga berbeza. Terkadang Tuhan itu dia memakai orang sekeliling kita untuk memanggil kita dalam pelayanan. Contohnya, ini pengalaman saya sendiri, di mana sebenarnya saya tidak ada pasang niat untuk mau masuk dalam full time pelayanan ataupun masuk belajar di LS di Lotus Seminari untuk mau jadi gembala ataupun itu. Tapi pada awalnya itu saya rasa itu satu paksaan. Pada awalnya saya rasa itu satu paksaan dari mama saya. Tapi bila dipikir-pikir, mungkin ini satu perasaan sejak kali, perasaan yang macam ini satu paksaan untuk belajar di sekolah Alkitab. Tapi setelah masuk dalam pelayanan, kadang terpikir, mungkin ini cara Tuhan memanggil dalam pelayanan. Dan inilah cara Tuhan panggil saya masuk dalam pelayanan, ataupun inilah cara Tuhan untuk mengutus saya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Di mana yang akan meneruskan misinya itu
dalam menyebarkan berita baik di tengah-tengah umat manusia. Jadi terkadang itu bergantung pada pribadi kita, bagaimana kita menanggapi panggilan itu. Dan apabila kita menanggapi panggilan itu secara negatif, maka niat kita mau melayani itu tidak akan sampai pada tujuan yang sebenar ataupun misi Tuhan Yesus. Bahkan kita akan cepat merungut atau apalagi cepat tidak senang karena ya masuk dalam pelayanan bukan hal yang mudah, tetapi itulah jalan kita sebenarnya. Dan itulah panggilan Tuhan untuk setiap kita. Bahkan Tuhan itu ketika dia memanggil kita untuk mau melayani, memanggil kita dalam pelayanan, Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang akan memampukan. Tuhan tidak panggil kita begitu-begitu saja, tapi penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus itu akan ada. Dan pelayanan itu bukan pelayanan itu soal ketaatan dan juga kerelaan. Seperti yang saya katakan tadi, bukan paksaan. Jangan pernah kita merasa bahwa ketika kita disuruh untuk mau melayani itu bukan karena kita dipaksa, bukan karena keterpaksaan. Tapi karena kita taat dan juga kerelaan kita sendiri untuk menjadi pelayan Tuhan, pelayan gereja. Ini bukan soal kemampuan kita sama ada dapat ataupun tidak, tetapi soal ketaatan dan juga kerelaan kita untuk mau melayani. Nah, terkadang itu ya kita bingung. Kenapa saya masuk pelayanan? Itu yang selalu kadang-kadang bermain dalam pikiran. Tapi coba jadi saya mengajak semua pelajar alumni PTP ini, yang walaupun kamu tidak full time belajar di LS, tapi ya mungkin ini satu peluang untuk kamu coba. Coba ambil masa beberapa menit untuk saat teduh, pikirkan ataupun pertanyakan dalam hidup kamu. Tanya macam begini. Tuhan, kenapa pakai saya bagian di sini? Ataupun kenapa begini keadaan saya sekarang? Ataupun tanya lagi, apa yang saya boleh buat dalam pelayanan? Ataupun yang sudah biasa ikut dalam pelayanan, tanya macam begini. Mungkin kamu ambil satu masa untuk bertanya kepada Tuhan, ataupun ambil satu masa untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah dasar hidup kita. Saya percaya kita semua sudah tahu bahwa firman Tuhan itu adalah dasar kehidupan kita. Namun, itulah makanya di saat kita dalam pergumulan, permasalahan, pertanyaan, ataupun kebingungan, keraguan, firman Tuhan mengajak kita untuk berbalik kepada firman Tuhan itu kembali. Karena firman Tuhan itu terkandung segala sesuatu yang akan menjawab kepada persoalan-persoalan kita, yang akan memberi kekuatan kepada kita di saat kita lemah, bahkan ada di situ kekuatan untuk kita, agar kita itu terus dimotivasikan untuk terus hidup setia bersama dengan Tuhan, ataupun terima akan panggilan Tuhan. Terkadang ada yang pernah merasakan bahwa saya tidak layak lagi melayani. Mungkin ada yang akan bertanya seperti itu. Saya tidak layak lagi untuk mau melayani. Tapi ingat di sini, Tuhan itu tidak menunggu kesempurnaan kita. Tuhan tidak pernah menuntut kesempurnaan seseorang itu baru dia panggil untuk mau melayani. Tidak. Bahkan di saat itulah Tuhan akan membentuk kita. Tuhan akan membentuk kita seperti seorang pembuat bejana. Setiap kita tidak ada yang sempurna. Bahkan kita semuanya sebenarnya tidak layak di hadapan Allah. Tapi karena kasih Tuhan Yesus itu nyata dan kita percaya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka kita dilayakkan di hadapan Allah.
kita sudah dilayakkan di hadapan Allah lewat daripada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka itulah sekarang ini pertanyaan Tuhan ini masih sedang ditanya-tanya kepada kita. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Persoalan ini ataupun pertanyaan ini bukan hanya khusus untuk Yesaya. Bukan hanya khusus untuk Yesaya, tetapi khusus khusus untuk kita semua yang percaya. Ataupun ya yang sedang dalam kerinduan untuk mau melayani ataupun ya apa. Tuhan itu tidak pernah menunggu kesempurnaan kita. Apapun keadaan kita, apapun permasalahan kita, ataupun apapun kisah silam kita itu, jikalau kita sudah ada panggilan untuk mau melayani, maka just go. Pergi saja. Dan yakin bahwa pimpinan Tuhan itu ada. Saya pun dulu tidak pernah yakin yang saya akan masuk dalam pelayanan, apatah lagi jadi gembala yang full time. Sebab dulu saya pernah cakap macam ini. Susahnya ini jadi gembala, mungkin susah kali ini jadi gembala, ataupun mungkin susah mau atur ini jadi gembala. Ya, saya pernah terpikir macam itu setelah masuk SEM pertama di Lotus Seminari. Tapi ya, dalam pikiran saya letak mindset macam ini, just go, pergi saja, jangan tunggu-tunggu, jangan tunda-tunda. Kau sudah di sini, jadi kasih habis saja di LS. Jadi, ya, buktinya sampai sekarang saya masih dalam pelayanan. Tahun ini sudah masuk tahun ketiga. Iya, tahun ketiga dalam pelayanan. Jadi syukur puji Tuhan. Dia itu bukti sudah bahwa kasih Tuhan itu sentiasa ada. Dia tidak akan pernah meninggalkan di saat dia yang memanggil untuk mau melayani. Terkadang saya pernah rasa saya ini tidak layak untuk melayani. Tetapi ya, siapa saja yang layak sebenarnya di depan Tuhan. Tidak ada satu orang pun layak. Tapi ingat, kasih Tuhan itu yang sudah melayakkan kita melalui pengorbanan dia di atas kayu salib. Jadi, bagaimana dengan kita semua ini? Yesaya juga pernah merasa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sudah menyucikan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita pernah merasakan kita ini belum layak untuk mau melayani, tapi ingat, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan dan didamaikan dengan Allah, maka itulah kita sudah dilayakkan di hadapan Tuhan. Yang penting kita percaya. Dan pelayanan ini sebenarnya bukan hanya tertumpu kepada gereja saja sebenarnya. Tidak. Apa pekerjaan kita yang kita buat itu dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan dan juga kebaikan, maka itulah pelayanan. Kenapa lah kalau kau cuma bukan full time jadi gembala, tetapi hati kamu itu pekerjaan yang kamu buat itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, kamu senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena ya penyertaan Tuhan, pekerjaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Kamu sudah berdoa, itu juga satu pelayanan. Tidak kira kamu kerja apa sekarang, mungkin saya percaya mungkin ada di antara yang alumni ini sudah ada sedang bekerja di mana-mana sektor lah. Tapi saya percaya ya itu bukan satu penghalang sebenarnya untuk stop melayani, tapi bahkan itu adalah salah satu pelayanan kita. Mungkin kamu boleh buat satu tim untuk membantu macam misi penginjilan di tempat-tempat itu, pelayanan yang boleh dilakukan sebagai PTP ataupun anak-anak muda ini. Pasti kamu boleh buat, dan itu juga salah satu pelayanan, panggilan. Mungkin kamu dipanggil bukan untuk menjadi gembala ataupun jadi pendeta ataupun jadi full time pelayan Tuhan di gereja, tetapi panggilan kamu itu untuk menolong kepada misi penginjilan di tempat-tempat yang memerlukan.
yang belum percaya, belum ada kepercayaan, ya mungkin di situ kamu punya panggilan. Jadi ya, panggilan Tuhan ini berbeza-beza, dan panggilan Tuhan bukan hanya tertumpu pada menjadi seorang gembala di gereja ataupun di mana-mana, tidak. Tapi panggilan Tuhan ini ya berbeza-beza. Nah, juga minta maaf, tempat aku ada sudah sampai yang Islam. Tapi kita teruskan. Jadi, iya, mungkin panggilan kamu itu di situ. Panggilan kamu itu di bagian untuk menjadi salah satu daripada penyumbang misi penginjilan di tempat-tempat yang lain, ataupun di tempat-tempat yang memerlukan. Jadi itulah pertanyaan di sini, apakah kita sudah siap? Apakah kamu ini sudah siap? Sudah siap untuk berkata, ini aku, utuslah aku saat Tuhan sudah memanggil kamu. Bukan hanya di gereja, tetapi pelayanan di kalangan keluarga, tempat pekerjaan, ataupun di luar gereja, ataupun di lingkungan kita. Jadi, saya akan stop share screen. Ya, jadi begitulah. Khusus Cigo, ada sudah suara azan. Tidak apa. Oke, teruskan saja. Jadi, iya, kalau kita pernah merasakan yang kita ini tidak layak di hadapan Tuhan, jangan. Kita terus tukar pikiran itu, tukar kita punya mindset bahwa Tuhan itu kasih, bahkan setiap kita Tuhan panggil, Tuhan tunggu kita untuk menyahut panggilan Tuhan. Karena siapa-siapa saja Tuhan itu akan panggil dalam misi pelayanannya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mungkin kamu bukan, panggilan kamu itu bukan untuk menjadi seorang full-time gembala pendeta. Tapi yang mungkin kamu ini jadi salah satu daripada penyumbang kepada misi penginjilan di luar. Jadi mungkin tim kamu ini, ya, situ panggilan dia. Jadi teruskan. Kalau sudah mendapat panggilan seperti itu, ataupun kamu boleh rancangkan itu, kamu boleh jadi salah satu penyumbang daripada misi penginjilan. Tidak mustahil kalau kita terus berserah pada Tuhan. Pasti kamu boleh, walaupun kamu ini boleh katakan masih muda lagi, lebih muda dari saya, tapi ya, tidak mustahil kalau dalam nama Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil itu, ya just go saja. Yakin yang kamu pasti boleh buat dalam pimpinan Tuhan. Yang pentingnya, kita melayani itu dengan penuh kerendahan, sedia untuk tetap taat kepada Tuhan. Bahkan paling penting kerendahan hati. Dan ada kasih. Karena kalau tidak ada nih dua-dua hal, kerendahan hati dan juga kasih, maka pelayanan kita itu tidak akan dapat diteruskan, ataupun tidak dapat kita capai tujuan misi kita untuk menjadi seorang pelayan. Karena ya, ini dua adalah dasar kita dalam pelayanan. Kalau tidak ada kerendahan hati kita, maka kita akan senantiasa merasakan bahwa kita lah paling hebat, kita lah paling kuat, kita lah paling pandai. Jadi itu tidak sehat sebenarnya kalau dalam pelayanan. Jadi masuk dalam pelayanan ini, kita akan belajar untuk merendah diri. Kalau kamu rasa kamu sudah rasa pandai, rasa hebat, jangan pernah sesekali sombong dengan yang lain. Jangan pernah sesekali merasa diri kita itu hebat, karena ya, Tuhan Yesus sendiri tidak pernah meninggikan diri dalam pelayanannya. Bahkan dia tidak pernah mengakui, maksud saya, bahkan dia tidak pernah minta puji di depan orang-orang ramai bahwa akulah Tuhan, akulah yang paling berkuasa. Tidak. Tapi Tuhan Yesus dia merendahkan diri dalam pelayanannya. Jadi itulah yang kita terapkan di saat kita sudah menyahut panggilan Tuhan dalam pelayanan. Kita perlu ada kerendahan dan juga kasih. Kasih kepada siapa? Pertama itu kasih kepada Kristus. Kedua, kasih sesama kita. Hukum yang terutama. Ingat ini ya, hukum yang terutama. Karena dua ini adalah dasar kita dalam pelayanan. Ini yang membantu kita ini akan menguatkan lagi pelayanan kita. Karena percayalah, sesulit apapun yang kita hadapi dalam pelayanan kita, sesukar apapun perjalanan kita itu, tapi kalau kita ada di dua hal, kerendahan hati dan juga kasih, maka percayalah kita akan dapat
sampai ataupun capai kepada misi kita dalam misi pelayanan. Jadi saya percaya untuk alumni PTP ini, kamu sedang dipanggil untuk melakukan sesuatu yang sangat berguna kepada gereja-gereja kita, khususnya gereja PCS. Karena jangan pernah merasa diri kamu ini muda. Jangan pernah merasa yang kamu ini muda, kamu tidak boleh buat apa-apa, tidak boleh atur itu, atur ini. Tidak. Ingat apa kata firman kata Rasul Paulus, jangan pernah menganggap diri kamu muda, lebih bilang itu. Jangan cakap kepada Timotius. Kalau Tuhan sudah yang panggil, maka ya jalan sajalah. Percaya, Tuhan sudah yang panggil. Lain kalau saya yang panggil kamu. Ya tapi mungkin terkadang begitu juga. Kadang-kadang Tuhan boleh guna orang lain untuk panggil kamu dalam pelayanan. Tidak mustahil. Yang penting bertanya kepada Tuhan. Tuhan, adakah ini panggilanmu? Tuhan, adakah ini caramu memanggil saya dalam pelayanan? Karena begitulah cara saya ketika saya sedang di saat saya sedang melakukan evaluasi ataupun merenungkan pelayanan saya. Terkadang di saat saya duduk dalam office, saya akan ambil satu seketika di saat saya sedang dalam pergumulan, kesusahan ataupun buntu suatu pikiran untuk membuat mengatur pelayanan. Namun ya, kita ambil satu seketika. Mungkin alumni PTP boleh ambil guna cara ini, tapi memang sebenarnya kita diwar-warkan untuk melakukan hal ini, di mana kita ambil satu seketika. Baca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan ya bertanya. Mungkin kita akan semakin merasakan bahwa kasih Tuhan itu semakin terpancar. Karena Tuhan akan bagi jawaban. Macam saya pernah merasa bahwa panggilan saya ini adalah suatu paksaan. Suatu paksaan saya untuk masuk dalam pelayanan. Tapi bila dipikir-pikirkan kembali, oh mungkin inilah cara Tuhan panggil saya masuk dalam pelayanan. Mungkin Tuhan guna orang lain untuk panggil saya dalam pelayanan. Jadi kita harus tukar mindset kita. Kita punya mindset bahwa setiap kita dipanggil untuk melayani itu bukan karena keterpaksaan, ataupun bukan karena mungkin ugutan ataupun mungkin karena ada ganjarannya. Tidak, tapi kita tukar konsep dia. Yang pertama, kenapa kita sahut panggilan itu? Karena kita mengasihi Kristus. Kita mengasihi Kristus karena itu adalah salah satu respon kita, tandanya kita mengasihi Kristus. Kemudian ketaatan. Itu juga salah satu poin dia. Ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dan ketaatan kita juga itu adalah bukan karena kita takut dihukum ya. Bukan karena kita takut dihukum karena tidak taat pada firman Tuhan. Tidak. Tapi kita tukar kita punya mindset, kita taat pada firman Tuhan karena kita mengasihi Kristus. Ya. Jadi saya harap untuk alumni PTP ini sudah boleh tahu apa panggilan-panggilan dalam pelayanan. Bukan maksud saya panggilan untuk tertuju pada maksud jadi gembala, tidak. Tapi ya panggilan lain, panggilan di luar untuk membantu dalam misi penginjilan, mencari jiwa-jiwa yang belum ada, yang belum menerima Tuhan Yesus, ataupun belum pernah ada kerinduan untuk mau menyembah bersama-sama atau melakukan suatu persekutuan bersama-sama. Ya, tapi saya berdoa untuk PTP ini supaya ada panggilan khusus untuk kamu dan kamu terimalah. Itu adalah panggilan kamu. Kalau kamu dipanggil untuk dalam misi penginjilan, iya. Cigematrin siap membantu kamu dan juga ada gembala-gembala yang boleh bimbing kamu. Karena panggilan Tuhan itu tidak salah alamat, bilang kalau yang bisa bala. Tidak salah alamat. Kalau sudah bilang Tuhan kamu pergi, tim kamu pergi, ya pergilah. Jadi adakah kalau kamu sudah bersedia berkata, ini aku, utuslah aku. Jadi itu ternyata diri masing-masing. Bukan hanya dalam hal yang besar, tetapi juga dalam pelayanan yang sederhana. Contohnya macam dalam keluarga, dalam gereja,
ataupun dalam lingkungan-lingkungan kita. Jadi sampai di sini perkongsian untuk malam ini. Hari ini Tuhan masih mencari orang-orang yang berkata, ini aku, utuslah aku. Bukan yang paling pandai, bukan yang paling famous, ataupun ya paling viral di mana-mana, tetapi yang betul-betul rela, yang betul-betul paling rela dalam mau menanggapi panggilan. Jadi maukah kita menjadi seperti Yesaya, dipakai Tuhan untuk membawa terang di tengah kegelapan dunia. Jadilah garam dan terang dunia. Jadi sampai di sini firman Tuhan, kiranya firman Tuhan terus memberkati kita, khususnya untuk alumni PTP. Semoga kamu terus tetap setia dalam pelayanan. Walau apapun yang kamu pekerjakan sekarang, kamu lakukan sekarang, ataupun yang sambung tadi, ya Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan kamu. Dan Tuhan sebenarnya sedang menunggu kamu menerima panggilan Tuhan untuk melakukan sesuatu untuk gereja kita. Jadi firman Tuhan memberkati. Satu firman Tuhan ini, permohonan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah pada malam petang hari ini bersama dengan alumni PTP dan juga Pendeta Matrin. Saya percaya Tuhan ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi ini adalah rencana-Mu Tuhan untuk kami bersama-sama mendengar, memuji, memuliakan Nama-Mu, walaupun hanya melalui internet secara online, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Firman-Mu Tuhan telah mengajarkan kami bahwa Engkau senantiasa menunggu kami menaut panggilan. Bahkan panggilan-Mu itu senantiasa ada dalam kehidupan kami, cuma kami tidak sadar. Oleh itu Tuhan, biarlah Engkau yang terus membuka hati pikiran kami, agar kami dapat menerima setiap panggilan kami daripada Engkau, agar kami tidak melepaskan panggilan itu. Karena panggilan daripada Engkau lah yang kami rindui, bahkan yang kami inginkan saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang terbaik, khususnya untuk para alumni PTP. Biarlah Engkau terus memakai mereka Tuhan dalam misi penginjilan-Mu. Biarlah Engkau terus berkati mereka Tuhan, apapun yang mereka pekerjakan saat ini, kiranya apa yang mereka pekerjakan pada saat ini Tuhan terus menjadi berkat bagi mereka, agar mereka juga terus menjadi berkat kepada orang lain, khususnya penyumbang, salah satu penyumbang kepada misi penginjilan di luar sana Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan, kami percaya akan kasih-Mu yang senantiasa dapat kami rasakan dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan berkati Pendeta Matrin selaku koordinator PTP. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memakai dia dalam pelayanan-Mu, dalam misi menyebarkan berita baik. Biarlah Tuhan yang terus kuatkan untuk Pendeta Matrin, apapun pergumulan-pergumulan yang alami pada saat ini, kiranya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatannya, bahkan segala keperluan yang dia perlukan Tuhan cukupkan sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga dialah cinta kasih-Mu Tuhan terus hadir di tengah-tengah keluarga mereka, dan juga khususnya untuk anak-anak mereka yang sedang dalam persekolahan. Berkati anak-anaknya Tuhan yang sedang dalam melanjutkan pelajaran, kiranya berkat Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah mereka. Demikian juga untuk alumni PTP yang lain yang sedang bekerja, yang sedang dalam sambung studi, biarlah Tuhan juga turut serta di tengah-tengah mereka, di tengah kehidupan mereka, yang terus memimpin mereka, bahkan biarlah iman mereka Tuhan terus dikuatkan lewat daripada firman-Mu ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus melingkupi, memelihara, dan juga memberkati kami dari saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi terima kasih perhatiannya semua. Saya kembalikan kepada pemimpin. Terima kasih untuk perkongsian sebentar tadi. Jadi untuk menyambut firman Tuhan yang kita telah dengar tadi, mari saya mengajak semua untuk menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidup.
Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Untuk doa syafaat, doa bersama, saya serahkan kepada Ciko Matrin. Oke, terima kasih Bella. Ini taruh kredit ini siapa ini? Erik ini? Atau siapa? Oke, macam saya boleh juga. Oke, Erik, terima kasih. Oke, mari kita terus berdoa bersama-sama. Ada beberapa bahan doa dan yang kita akan doakan bersama. Dan secara khusus ini pasti ini berkaitan dengan kamu yang sudah masuk bersama-sama di dalam persekutuan pada malam ini. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan kami menaikkan ucapan syukur buat kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkau sentiasa memberikan kami kesempatan untuk bersatu di dalam doa. Dan secara khusus untuk malam ini kami dapat berdoa bersama-sama meskipun secara online. Dan pada saat ini Tuhan, hamba-Mu mau berdoa secara khusus untuk Gembala Fricalis yang sudah pun mengungsikan pengajaran firman Tuhan yang sangat berguna pada malam ini. Hamba-Mu mau berdoa Tuhan Yesus supaya biar kiranya Engkau terus memakai dia dengan luar biasa. Pastinya Tuhan melayani di dalam suku yang berbeza, yaitu hampir 100% daripada suku Toraja. Itu bukan satu perkara yang mudah. Tetapi kami percaya Tuhan bila Engkau yang memanggil, di dalam suku berbeza, Gembala Fricalis masih dapat melayani dengan sebaik mungkin. Bahkan Tuhan hamba-Mu mau berdoa supaya apapun cabaran yang dialami di dalam pelayanan sebagai gembala di Jemaat PCS Keningau, biar kiranya semuanya dapat dihadapi sesuai dengan kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepadanya secara pribadi. Bahkan Tuhan, di dalam apapun rancangan, di dalam pelayanan yang sudah dia rancang ataupun sudah susun, biar kiranya semuanya itu dapat dilaksanakan dan pastinya itu akan memberi manfaat di dalam pertumbuhan
kerohanian anggota jemaat PCS Keningau. Bapa di sorga, hamba juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak muda yang masih belajar di peringkat university, untuk adik Bella, untuk adik Erik, untuk Sonson, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, supaya biar kiranya Engkau terus memberkati mereka Tuhan, supaya ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat yang plural atau yang pelbagai, mereka tetap menjadi surat Kristus yang berkesan. Bahkan Tuhan Yesus Engkau terus memberi mereka hikmat kebijaksanaan, supaya mereka dapat menyelesaikan pengajian mereka di dalam bidang masing-masing dengan jayanya. Bapa, hamba-Mu juga mau berdoa Tuhan untuk anak kami, yaitu Mecrin, yang menyelesaikan di dalam semester yang kelima ini. Tidak lama lagi akan masuk di dalam tugasan praktikal. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan untuk waktu yang tersisa ini, supaya anak kami ini masih dapat melalui di dalam keadaan kekuatan daripada Tuhan sendiri, dan dapat menyelesaikan pengajiannya dengan baik. Demikian juga Tuhan untuk adik Anjeliani, yang mana telah melanjutkan pembelajarannya di dalam program diploma teologi di Luther Seminari ini secara sepenuh masa. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya biar kiranya Engkau terus memberkati dia Tuhan, bahkan memberi dia hikmat kebijaksanaan di dalam menyelesaikan apapun tugasan yang sudah diberikan. Bahkan Tuhan sendiri yang akan terus memberikan persiapan yang sistematik untuk pribadinya, sehingga benar-benar sudah dipersiapkan untuk masuk di dalam apapun bentuk pelayanan yang akan menantinya setelah menyelesaikan pengajian di Luther Seminari ini. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak kami Yeng, dan juga untuk Arnison yang masih menunggu keputusan STPM. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, supaya biarlah di dalam mereka nantikan keputusan ini, mereka tetap sabar. Bahkan Tuhan, mereka siap untuk menerima apa saja keputusan yang mereka perolehi. Sekurang-kurangnya mereka sudah berusaha untuk melalui di dalam pembelajaran yang sudah mereka lalui selama ini. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Aminson yang sedang bekerja. Kau juga memberkati dia Tuhan, supaya ketika di dalam pekerjaan dia dapat melakukannya sesuai dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Bahkan juga mereka secara pribadi tetap menjadi surat Kristus di tengah-tengah para pekerja yang mempunyai fahaman, kepercayaan yang berbeza. Demikian Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik Susana, yang mana sekarang ini terlibat secara langsung di dalam pelayanan. Dia sudah diberi tanggung jawab untuk menjadi pengurusi belia di jemaat PCS Layung Beliau, dan juga merupakan penolong setiausaha ahli jawatan kuasa jemaat PCS Layung Beliau. Kami terus serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, supaya biar Engkau yang terus memberi dia kekuatan, kemampuan Tuhan, di dalam dia melaksanakan apapun tanggung jawab ataupun pelayanan yang sudah diberikan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk semua yang tidak dapat bersama-sama kami di dalam persekutuan melalui Google Meet pada malam ini. Dimanapun mereka berada, kami terus serahkan di dalam tangan-Mu, supaya mereka sentiasa di dalam keadaan yang baik. Mereka dapat melalui hari-hari yang ada, bukan kuat tetapi ganya mereka sendiri, melainkan oleh karena Tuhan yang sudah beserta pada mereka semua. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kesehatan kami semua. Biar kiranya Tuhan terus memberkati kami, supaya kami senantiasa di dalam keadaan yang sehat,
sehingga kami dapat melakukan apa saja tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, semua surat doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada Bella. Terima kasih Ciku Matrin. Bahwa kita berdoa bersama-sama. Sebelum kita menyanyikan lagu satu lagi, bolehkah saya mau semua untuk bagi dulu thumbs up. Mana tahu ada sudah yang tidur? Baik. Oh, semua masih bangun. Oke. Jadi, saya bawa semua untuk nyanyikan lagu ini, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Untuk ruangan pengumuman, saya silakan Cigu Matrin. Oke, pertama sekali mari kita beri reaksi ataupun tepukan untuk Gembala Biboy karena sudah mengungsikan firman Tuhan untuk kita semua. Oke, terima kasih Biboy karena sudah mengungsikan firman Tuhan pada kami. Ini memang sesuatu yang sangat berharga bagi para alumni PTP dan juga saya secara pribadi. Seperti yang saya katakan ketika saya berkesempatan melayani di PCS Keningau bahwa melalui perkongsian dalam tempo hampir 2 hari, ada banyak hal yang sudah saya belajar dan membuatkan saya katakan, membuatkan saya menangis melihat perkembangan pelayanan.
Dan saya kira kebersamaan ataupun kesempatan yang sudah diberikan untuk menyampaikan perkongsian itu akan memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih sekali lagi. Apakah semua alumni ini kenal kasih B-Boy ini? Gembala B-Boy. Semua kenal? Kenal. Oh, kenal. Tidak. Tidak. Dalam Oke, kalau komunikasi Erik kenal lah. alumni PTP yang saya kenal nih sih. Hah? Yang saya tidak sempat di LS kali yang lain ini. Oh ya, mungkin Susana yang kamu tidak kenal ini. Oh iya iya iya. Ya, Susana itu dari jemaat kami tuh, Boy. Oh. Ya, dari jemaat Oh, kami. gila, lepas ya Kak, ataupun Kalau Lorina kamu kenal kan itu? Lorina, Ya. saya tidak sempat cigu. Oh, tidak sempat. Oh, dia ini alumni tahun lalu. PTP tahun lalu. Oh, aduh. Oke. Ya, ya, yang lain kamu kenal kan, Boy? Yang sebenarnya ada anak cigu Nina, anak cigu Dodo saya kenal. Oke. Si Rick, si anak tungguk Mojilis, si Bella, sama siapa lagi di sini nih? Si San? Arnison. Tidak. Mustahil tidak kenal. Lupa sudah kayak Nama orang, si San, nama Mbak? orang si siapa tuh? Si San. Si Sama-sama tahun orang cigu. si Bella itu. Saya tidak sempat cigu masa dalam si Bella. Oh, tidak sempat. Ini saya pikir sempat. Saya lupa. Oke, ini memang si Sam. Minson kenal. Itu kenal. Arnisan ini adiknya. Saya punya roommate ini di LS dulu. Yang paling Boy, si San itu adik si si Aminson. oh adik dia. Ya, adik dia. Cikgu saya tidak kenal si Yesa Lisa. Yang si Linja gini. Ya, oke. Jadi, ya. Sekali lagi terima kasih dan ya ini bukan satu pengakhiran ini, Boy. Pasti akan selalu dapat bersama. Untuk pengetahuan yang belum kenal Gembala B-Boy, Gembala ini juga merupakan bekas pengurusi pelajar di Letu Seminar ya. Oke, pengurusi pelajar yang banyak memberi sumbangan kepada LS ini. Berapa kena sumbang itu Tuhan yang tahu, Boy. Iya. Iya, Cigo. Nasib baik kamu tidak sempat masa saya di LS jadi pengurusi. Iya. Jadi saya main ini. Dan ya saya katakan satu-satunya pengurusi pelajar yang sebelum diutus saya macam sudah duga yang akan diutus. Tapi ya itulah panggilan Tuhan, Cigo. Ya, panggilan Tuhan memang sangat luar biasa lah. Oke, bahkan nanti Tuhan bagi ya. Tuhan bagi hint sedia bahwa kau akan diutus sebenarnya. Iya. Jadi itu persiapan sudah sebenarnya tuh, Cigo. Ya, dan ya saya kira perkongsian tadi betul-betul sangat berguna karena itu merangkumi bukan hanya sebagai pekerja sepenuh masa tetapi sebagai pelajar dan yang akan bekerja juga. Jadi itu sangat-sangat bagus. Ya, memberikan kekuatan kepada kita semua. Nanti saya akan maklumkan lagi untuk kita punya PTP Fellowship dan ya doakan supaya rancangan untuk mengadakan reunion untuk 5 batch nanti akan dapat dilaksanakan. Oke, itu dalam doa dan sedang berusaha untuk mencari wah, tiada karen di sini ya. Alamak. Gelap terus saya. Tapi harap oke, ada lagi balik. Dan ya doakan untuk itu, untuk rancangan itu dan juga
minta sokong di dalam doa lah untuk acara penamatan PTP yang dilaksanakan pada 17 hari bulan ini, dan juga untuk pelayanan kami mission trip di Jemaat PCS Pinangkau yang akan kami laksanakan dari 9 hari bulan sehingga 11 hari bulan 5 ini. Sam, insomboy sudah, karena putung sudah rambut. Saya baru balik Bani Cego. Oh, Rindu kedengar di setiap surat ibu. insomboy terus ya, Sam. Alamak, Pindah kena Cego yang lain. Teruskan, Tania. Shalom Lebih- Gembala. Senyum dulu konsen, Pak. Lebih handsome di hadapan Tuhan Yesus, Sam. Ayam Son. Saya tidak berani boy menyanyi. Oke, saya kira itu saja makluman. Sekali lagi terima kasih semua sebab sudah ambil kesempatan untuk bertemu, bersekutu bersama di dalam PTP Filosofi ini. Saya kembalikan kepada Bella. Terima kasih untuk pengumuman. Jadi tibalah masa kita menutup fellowship kita untuk malam ini, dan kita menutup dengan doa. Untuk doa penutup, saya persilakan yang memberi perkongsian malam ini untuk membawa kita. Oke, mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur untuk persekutuan yang indah pada malam hari ini bersama dengan PTP dan juga Cikgu Matrin. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menyertai kami dari permulaan kami persekutuan sehingga kami dapat selesai. Sudah kami mendengar firman Tuhan dan sudah kami memuji nama Engkau Tuhan melalui penyembahan lagu-lagu. Biarlah Tuhan, semua apa yang telah kami lontarkan dari isi kami ke Tuhan terus berkenan di hadapan-Mu, dan apa yang telah kami dengar lewat daripada firman-Mu itu Tuhan terus menjadi kekuatan dan juga motivasi untuk kami terus mau bertemu dalam Engkau secara rohani. Demikian juga Tuhan, sebentar lagi kami akan meneruskan tugas masing-masing di mana kami berada. Apapun yang kami akan lakukan sebentar lagi, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Biarlah berkat Tuhan yang terus kami dapat rasakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, buka kamera dulu semua. Mau ambil gambar dulu. Thank you. Gembala boy makinin semua. San, buka San. Ya. Son. Si Yeng pun aduh, si Yeng makin comel. Mata yang telanjang itu, Son. Suzana. San, buka. Iman yang sih. Oke, sedia. Kalau si San tidak dapat buka, tidak apa. Sedia kamu, semua ambil. Oke, itu dia Incomo. Wah. Oke, sedia. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sekali lagi ya. 1. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semua. Thank you. Bye. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin amin. Oke. Para boleh? Ada lagi.